السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini mendapatkan nilai pahala tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita akan mengkaji sirah nabawiyah, yakni kitab Khulasah Nurul Yakin, halaman 25 di kitab saya ini, nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Awwal mu'minina, orang-orang yang pertama ataupun awal yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man amana bihi minan nisa Khadijah, yang pertama beriman dari golongan perempuan adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ibunda Khadijah. Wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi, dan Sayyidah Khadijah, ibunda Khadijah radhiyallahu anha, telah membenarkan kerasulan Nabi lima dhahara laha minal alamatid dallah ala nubuwwatihi. Sayyidah Khadijah itu telah membenarkan kerasulan Nabi Muhammad dari tanda-tanda yang sudah mulai nampak semenjak perjalanan
Nabi bersama pembantunya mundu safratihi, semenjak perjalanan Nabi bersama pembantunya khadima Maisarah. Namanya Maisarah ya, kemarin sudah kita jelaskan. Maisarah ini laki-laki ya, bukan perempuan ya. Sayyidah Khadijah telah membenarkan kerasulan Nabi dari tanda-tanda yang sudah mulai nampak semenjak perjalanan Nabi bersama dengan pembantu beliau yang bernama Maisarah. Apa tanda-tanda kenabian itu? Dalam perjalanan ketika Rasulullah itu safar ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tanda-tanda kenabian itu adalah keberadaan awan yang selalu bergerak memberikan keteduhan dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi berjalan itu diikuti oleh awan. Jadi di atas Nabi itu ada awannya. Ini bukan awan sembarangan ya. Awan yang sangat spesial kan, sehingga Nabi dalam perjalanan safarnya itu tidak kepanasan, Pak. Di atasnya ada awan, nggak capek tau. Padahal kalau kita baca sejarah itu, perjalanan pada waktu itu, tahun itu, pada masa itu kan perjalanan yang sangat berat, Pak. Dari Mekah ke negeri Syam. Itu kan jauh toh. Dulu ya, kalau sekarang kan yo dekat ya, pakai pesawat sereng itu kan, kita pakai bis itu kan. Ya. Kalau dulu itu kan ya, itu harus mempersiapkan tenaga yang betul-betul ekstra ketika mereka ya, orang-orang Arab, bangsa Arab itu mau mengadakan perjalanan ke negeri Syam itu. Pakai unta, persiapannya panas ya. Tapi berbeda dengan Nabi, Pak. Kalau Nabi itu subhanallah, di perjalanan beliau itu selalu diikuti oleh awan spesial. Dari situlah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha memahami, ini bukan orang sembarangan. Apalagi kon sekalian, sebelumnya itu Khadijah itu pernah berbincang-bincang dengan sepupu beliau yang bernama Waraqah bin Naufal. Itu kan sepupunya Ibunda Khadijah. Waraqah itu memberitahukan kepada Ibunda Khadijah bahwa nanti akan datang seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia ini, kata Waraqah, bertugas untuk menghancurkan berhala-berhala yang menjadi Tuhan kaum Quraisy yang disembah itu, dan juga mengajak kepada seluruh umat manusia untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi informasi itu sudah didengar oleh Ibunda Khadijah. Informasi tentang kedatangan seorang Rasul itu sudah disampaikan oleh Waraqah dan sudah didengar oleh Ibunda Khadijah, sehingga ketika Rasulullah SAW mengajak Ibunda Khadijah untuk masuk Islam, untuk beriman, maka subhanallah beliau langsung menerimanya. Ya. Maka beliau adalah wanita pertama yang menerima dakwahnya Nabi, yang beriman. Karena Khadijah itu kan sekalian, itu tidak sedikit pun menyaksikan kejujuran dan keagungan suaminya, itu Rasul. Jadi Ibunda Khadijah tahu betul siapa suaminya ya.
Beliau adalah orang yang jujur, beliau adalah orang amanah. Tidak mungkin ketika beliau mengajak istrinya, ya kok dibawa kepada kesesatan, kan tidak mungkin. Maka langsung tanpa berpikir panjang, itu kan, Ibunda Khadijah langsung menerima ajakan itu, resmi beliau menjadi seorang wanita muslimah. Subhanallah. Karena ini yang memang ditunggu-tunggu. Jadi sekali lagi, wanita yang pertama awal yang beriman kepada Nabi itu adalah Sayyidah Khadijah, istrinya Rasulullah. Wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang laki-laki yang pertama-tama beriman kepada Nabi itu adalah Abu Bakar. Wa kana sadiqau qabla ba'thihi. Abu Bakar itu merupakan teman Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi. Jadi pas masa remajanya itu sudah berteman dengan siapa? Abu Bakar. Rasul sudah berteman. Mana yang lebih tua antara Nabi dengan Abu Bakar? Lebih tua Rasulullah. Ya, Abu Bakar itu 2 tahun dan beberapa bulan setelah kelahiran Nabi. Belum lahir. Jadi Rasul itu lebih tua. Tapi Abu Bakar radhiyallahu an itu kan menjadi salah satu mertuanya Rasul, karena Rasulullah itu kan nikah dengan siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin As-Siddiq wa kana sadiqau qabla ba'thi wa lam yu'had alaihi kadiban. Dan subhanallah, ya, semenjak beliau ataupun ketika Rasulullah itu berteman dengan Abu Bakar, itu Rasul itu tidak pernah mendapati Abu Bakar itu kok dusta. Enggak. Jujur Abu Bakar itu, ya. Makanya kon sekalian, setelah mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril di gua Hira itu, Rasulullah langsung menceritakan peristiwa itu, kejadian itu yang dialaminya kepada Abu Bakar, bahwa beliau resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian beliau mengajak Abu Bakar untuk menyambut seruan iman itu, maka Abu Bakar langsung menyambut seruan iman itu dengan baik dan tidak sedikit pun meragukan apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena sekali lagi Abu Bakar juga paham. Ya. Abu Bakar itu juga ngerti betul bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Rasul juga ngerti bagaimana Abu Bakar. Maka sebagai kawan yang baik, karena memang kawan yang baik itu dia akan selalu berusaha untuk mengajak kawannya kepada kebaikan. Diajak Abu Bakar oleh Nabi. Ya. Dan setelah itu, setelah beliau menjadi seorang Muslim, maka subhanallah langsung beliau menjadi Muslim sejati. Bahasanya begitu. Abu Bakar itu selalu mendampingi dakwah Nabi, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dan beliau, Abu Bakar itu adalah orang yang pertama yang mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Di saat orang-orang mendustakan, karena kata mereka orang-orang kafir Quraisy itu kan tidak masuk akal. Nabi Muhammad itu dari langit. Ya. Akhirnya kan mereka ngetes tuh. Kalau kamu betul-betul dari langit, dari Isra, dari naik itu, coba angkat kakimu yang sebelah kanan. Diangkat sebelah kanan, sekarang diangkat sebelah kiri.
Karena bagi mereka kayak terbang itu kan, karena itu kan ya terbang gitu kan. Ya, ya. Mengangkat kaki sebelah kiri, gitu kan, apa namanya, kanan kemudian kiri, ya kan nggak bisa Pak, dua-duanya kan ya nggak terbang, ya kayak bukan sinetron tuh. Ya, karena pemahamannya orang-orang kafir itu ya begitu. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu kok yo naik ke langit tanpa ada tangga? Itu kan tidak mungkin dan sangat mustahil. Kalau engkau benar dengan apa yang kau ucapkan, coba silahkan angkat kakimu yang sebelah kanan itu, angkat kakimu yang sebelah kiri itu. Kan tidak bisa. Kemudian berita itu disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar langsung mempercayainya. Ya, maka beliau mendapatkan gelar ya nama As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nanti yang pertama. Kemudian yang kedua, wa Zaid bin Harithah. Yang kedua adalah Zaid bin Harithah. Wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu. Beliau adalah seorang budak Nabi lalu dimerdekakan oleh Rasulullah. Jadi ceritanya Pak, Zaid bin Harithah itu kan awalnya budak. Beliau ini dibawa dari negeri Syam. Ya, dari negeri Syam. Pada saat itu beliau ini masih anak-anak, ya, Zaid bin Harithah. Beliau dibawa oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah keponakannya Ibunda Khadijah. Ya, beliau datang dari Hakim bin Hizam ini dari Syam datang ke Mekah dan beliau membawa beberapa budak. Kemudian setelah itu beliau mendatangi Ibunda Khadijah dan menawarkan kepada Ibunda Khadijah, wahai bibiku, kalau bahasa saya, ya silahkan kamu pilih mana yang kamu suka, nanti akan aku kasih, kata siapa tadi, Hakim bin Hizam. Maka ternyata Ibunda Khadijah itu memilih siapa tadi? Memilih Zaid. Ya, akhirnya Zaid itu dikasih kepada Sayyidah Khadijah. Setelah berada di Sayyidah Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta kepada Ibunda Khadijah, kemudian disetujui oleh Ibunda Khadijah. Akhirnya Zaid miliknya Rasulullah. Kemudian setelah itu, setelah jadi miliknya Rasul, karena sudah disetujui oleh Khadijah tadi, Bunda Khadijah, langsung dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diangkat menjadi anak. Ya, anak angkat. Ini terjadi sebelum kenabian. Ya, sebelum kenabian. Lah, sekalian, setelah Rasulullah mendapatkan wahyu itu, beliau mengajak kepada Zaid untuk masuk Islam. Maka Zaid langsung menyambut seruan itu. Maka beliau adalah orang yang nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari golongan apa tadi? Hamba sahaya. Berarti ya, beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Tapi kalau laki-laki berarti dia nomor 2. Ya, jadi begitu. Kemudian yang berikutnya, wa awwalu man amana bi minas sibyan. Dan anak-anak yang pertama yang beriman kepada Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali itu adalah kana wa kana rabibur Rasul, beliau adalah sepupu Rasulullah. Ali pas masuk Islam itu ketika berumur 11 tahun. Nama Ali itu sebenarnya adalah
Haidar. Haidar itu artinya singa ya. Ya. Dan yang ngasih nama Haidar itu adalah ibunya, ibu beliau. Ya. Dan ketika ngasih nama itu Abu Thalib itu ndak ada di situ. Ya, dan ndak ngerti itu kan. Ternyata Abu Thalib tidak suka dengan nama itu. Setelah ketahuan begitu, akhirnya nama Haidar itu diganti kepada Ali. Jadi namanya Ali itu awalnya adalah Haidar. Karena Abu Thalib tidak suka, akhirnya diganti kepada Ali. Nah, akhirnya namanya Ali, diganti ke nama Ali. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, adalah apa namanya? Anak-anak ataupun anak-anak yang pertama beriman kepada Nabi. Beliau berumur 11 tahun, berarti sudah apa nih? Sudah remaja ya. 11 tahun itu sudah remaja toh. Sudah remaja. 11 tahun. 11 tahun. Ya. Menerima Islam. Ali ini adalah Khalifah Ur-Rasyidin yang nomor berapa ini? Nomor keempat. Ya. Ali bin Abi Thalib ini punya istri pinten Pak? Istrinya Ali. Istrinya Ali bin Abi Thalib itu istrinya 9. Ya, 9. Ya, tapi tidak sekaligus kan, dalam Islam itu kan tidak boleh lebih daripada 4 dalam satu waktu itu kan. Ya. Istri beliau 9 dan beliau punya anak itu sampai 40 orang. 40 orang terdiri dari 21 putra dan 19 putri. Ya. Cuma dari 9 istri itu yang terkenal cuma siapa? Fatimah. Padahal istrinya sahabat Ali 9. Tapi yang terkenal itu, ya kita mungkin ya pahamnya ya paling ya pahamnya ya Ali cuma punya istri 1. Tapi ternyata ya 9. Ya. Beliau menjadi menantu Rasulullah. Dari Fatimah itu lahirlah berapa lima anak nggih. Salah satunya adalah Hasan dan Husain. Dan Fatimah ini juga tidak dimadu, artinya tidak dipoligami oleh Ali. Artinya Ali menikah itu setelah Fatimah, kalau tidak keliru saya, itu setelah Fatimah meninggal. Sama dengan Rasulullah SAW ketika menikah dengan siapa? Ibunda Khadijah. Rasulullah itu tidak menikah ya selama Khadijah masih hidup. Setelah Khadijah meninggal baru Rasul menikah. Ya, jadi begitu. Jadi istrinya Ali itu 9, punya anak 40, kemudian 21 putra, kemudian 19 putri. Cuma yang terkenal dari 9 itu hanya Fatimah radhiyallahu anha, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara nikmat Allah, ya, kita agak perlebar sedikit tentang sahabat Ali. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib itu adalah saat kaum ini, kita bercerita tentang keislamannya Ali. Ya. Saat kaum Quraisy itu terkena paceklik yang sangat dahsyat. Dan Abu Thalib itu kan sekalian itu memiliki keluarganya itu banyak. Abu Thalib itu punya keluarga banyak dan nah ini kan masa paceklik gitu kan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak pamannya yang bernama Abbas, dan Abbas ini termasuk konglomerat Bani Hashim. Ya, Rasul mengajak kepada Abbas untuk meringankan beban Abu Thalib.
masa paceklik, kemudian tanggungan banyak. Abbas ini apa, termasuk konglomeratnya Bani Hashim, dan Abbas ini kan pamannya Rasul kan, berarti kan saudaranya siapa? Abu Thalib. Ya. Kemudian Rasulullah datang kepada Abbas, wahai pamanku ya ammi Abbas, wahai pamanku Abbas, sungguh saudaramu Abu Thalib ini memiliki banyak keluarga. Maka kata beliau, mari kita ringankan beban dari keluarganya. Kemudian setelah itu Rasulullah, kemudian Al-Abbas itu menuju ke rumahnya Abu Thalib dan memberitahukan maksudnya. Ya, artinya pengen nek bahasanya itu yo Pak, yo ngasuh lah mungkin begitu ya. Maka Abu Thalib berkata kepada mereka, tinggalkan akil, kata Abu Thalib, untukku anaknya Abu Thalib ini, dan lakukan yang ingin kalian lakukan. Setelah itu lakukan yang ingin kalian lakukan. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Ali, ya, kemudian Abbas itu membawa Ja'far. Lah, Ali itu terus bersama dengan Nabi sampai Allah Subhanahu wa taala mengutusnya menjadi nabi. Sehingga Ali itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian belum mengimani dan membenarkan Nabi. Ya, jadi semenjak artinya bersama dengan Nabi, di bawah kepengasuhan Nabi itu waktunya agak lama dengan Rasulullah, sehingga Ali betul-betul paham dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Rasul itu mengajak Ali untuk masuk Islam, untuk beriman, maka Ali langsung mengikutinya seruan tersebut. Tetapi di dalam ada satu pendapat bahwasanya menurut Ibnu Katsir, ini juga bersumber dari Ibnu Ishaq, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam, Ali bin Abi Thalib itu ketika beliau diajak masuk Islam, saat itu Ali hendak mengkonsultasikannya kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Thalib. Sebab ia mikir begini, dia tidak bisa membuat keputusan sendiri terkait ini, harus bertanya kepada ayahnya terlebih dahulu. Namun hal itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, malamnya ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada hati Ali untuk masuk Islam. Dan paginya beliau langsung mendatangi Nabi dan menyatakan keislamannya. Itu cerita keislamannya Ali. Lah, setelah Ali masuk Islam, ya, setelah Ali masuk Islam, dan Abu Thalib kan tidak ngerti bosnya Ali sudah masuk Islam. Ali itu terus merahasiakan keislamannya dari bapaknya, dari sang ayah, dari Abu Thalib, sampai suatu ketika ikhwan sekalian, itu ayahnya itu memergoki istilahnya ketika Ali itu sedang sholat bersama dengan Nabi. Pas lagi sholat, kan, Abu Thalib ngerti. Kemudian Abu Thalib bertanya kepada kepada Ali mengenai agama yang ia anut. Kalau kita bahasakan ini agama apa? Karena Abu Thalib kan tidak ngerti. Ternyata Ali sudah masuk Islam. Kata Ali, wahai ayahku, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan aku melaksanakan sholat dengannya. Dengan siapa maksudnya? Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mendengar jawaban itu dari anaknya, dari Ali bin Abi Thalib, maka Abu Thalib menjawab dengan jawaban yang baik. Abu Thalib mengatakan, sungguh ya Muhammad tidak pernah mengajak kecuali kepada kebaikan, maka teruskanlah, tidak melarang. Karena Abu Thalib juga paham, ya. Karena Rasul itu juga itu pernah berada di bawah asuhannya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu ngerti betul siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Ali itu beragama sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi, melaksanakan sholat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka teruskan. Karena tidak mungkin Rasul itu mengajak kepada kesesatan.
Cuma sayangnya kan Abu Thalib ya tidak beriman. Itulah mahalnya yang disebut dengan hidayah. Belum ngerti siapa Nabi, belum ngerti kejujuran Nabi. Wong Abu Thalib yang pernah mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi paham betul, gitu kan? Tapi yang namanya hidayah itu kan mahal, ya, tidak diberikan ya kepada orang yang tidak dikehendakinya. Allah akan berikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Ya. Kurang dekat apa coba Abu Thalib sama Nabi? Paman Rasulullah, dan yang mengasuh Rasulullah ketika Rasul masih kecil. Ya. Tapi yang namanya hidayah itu adalah miliknya Allah. Kata Abu Thalib, teruskan, tidak apa-apa, itu kan? Ya, tidak dihukum toh, tidak dihukum. Ya. Kemudian yang berikutnya, waqad da'a Abu Bakrin mayyuhibbuhu wa yuhibbunahu. Waqad da'a, setelah Abu Bakar, kita lanjut, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu masuk Islam, maka beliau mengajak kepada orang-orang yang berada di sekitaran beliau, orang-orang yang dicintai oleh Abu Bakar, dan mereka pun cinta kepada Abu Bakar. Karena sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, Abu Bakar itu selalu menemani dakwahnya Rasulullah, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Itu Abu Bakar. Maka setelah beliau masuk Islam, maka beliau juga berusaha untuk menyebarkan ini, menyampaikan dakwah ini, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah pertama kali yang beliau lakukan itu adalah menawarkan kepada orang yang beliau cintai, atau mereka yang mencintai, atau apa namanya, yang dicintai oleh Abu Bakar, dan mereka pun juga senang cinta sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka setelah itu fa'ajabahu jam'u katsirin minhum, banyak di antara mereka yang menerima dakwahnya Abu Bakar. Jadi subhanallah, Abu Bakar ini sangat bersemangat dalam berdakwah, Pak. Beliau ini kan laki-laki yang sangat lembut, pengasih, penyayang, ramah, terkenal dengan sifat-sifat mulia. Ya, dan orang-orang itu suka, Pak, mendatangi Abu Bakar itu suka. Apalagi Abu Bakar ini dalam masalah urusan dunia sukses. Artinya dagang yo bahasanya yo konglomerat lah, tajir istilahnya. Makanya orang-orang itu suka ngobrol sama Abu Bakar, datang sama Abu Bakar. Ditambah lagi tadi itu orangnya tuh supel, begitu kan, enak diajak ngobrol, ramah, santun, plus orang kaya, itu kan, dunianya sukses. Lah, setelah itu ikhwan sekalian, Abu Bakar ini mengambil kesempatan itu. Ya, akhirnya beliau menawarkan Islam ini kepada orang-orang yang Abu Bakar itu kenal. Maka apa yang terjadi ikhwan sekalian? Orang-orang yang didakwahi oleh Abu Bakar itu banyak yang ikut sama Abu Bakar. Ya, banyak. Ya, termasuk disebutkan minhum Utsman bin Affan. Ya, salah satunya adalah Utsman bin Affan, tsalitsul khulafa'ir rasyidin, khalifah yang ketiga. Kemudian yang berikutnya Zubair ibnul Awwam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talhah, kemudian Bilal, kemudian Abu Ubaidah. Disebutkan oleh para ulama lebih dari 40 orang yang masuk Islam. Bayangkan, ini masih sembunyi. Ya. Mereka inilah yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama-tama, golongan yang pertama, kelompok yang pertama yang menerima dakwah, disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Lewat tangan siapa tadi? Abu Bakar. Ya. Karena memang kalau kita sudah paham ilmu itu, ya mari kita mengajak orang lain. Ya, Abu Bakar itu
semangatnya luar biasa. Ya. Lah, as-sabiqunal awwalun ikhwan sekalian. As-sabiqunal awwalun, ya, ataupun gerakan Islam pada saat itu yang namanya dakwah itu, mereka ini ikhwan sekalian masuk Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Ya, jadi Abu Bakar menyampaikan dakwah kepada 40 orang tadi itu atau berapalah begitu, itu secara sembunyi, dan Rasulullah menemui mereka juga secara sembunyi. Nek kalau kita bahasakan itu Rasulullah mengajarkan agama non sewu, itu kayak seperti kucing-kucingan istilahnya. Ya. Dakwah secara apa niki? Sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah. Dan yang ditawarkan itu cuma terbatas, hanya terbatas saja orang-orang yang dikenal. Kalau orang yang nggak kenal ya repot nanti. Ya, ini kan awal dakwah secara personal, dakwah secara perorangan, dan pada saat itu pula ikhwan sekalian, wahyu itu juga diturunkan sedikit demi sedikit. Ya, tidak langsung sedikit, ya. Kemudian lalu berhenti. Pernah wahyu itu berhenti setelah turunnya surat Al-Mudaththir, berhenti sedikit, ya kan? Dan ayat-ayat yang turun pada saat itu kan berupa sanjungan, mensucikan jiwa, kemudian celaan mengotorinya dengan dunia, kemudian berisi tentang masalah surga neraka seakan-akan tampak di depan mata, dan yang semisal. Artinya ayat yang turun pada saat itu sesuai dengan iklimnya. Ya. Kan tidak mungkin ikhwan sekalian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung berdakwah secara frontal. Kalau kita bahasakan mengadakan tabligh akbar begitu kan tidak. Ya. Agar nantinya kan nanti kalau secara langsung terang-terangan orang Arab itu ya orang-orang Quraisy mesti langsung frontal mesti. Dan itu kan terbukti kan setelah Rasul berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, ya, kemudian setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, itu langsung orang Quraisy langsung menentang dakwahnya Nabi. Ya. Padahal itu sudah diawali dengan tadi itu apa? Secara perorangan personal, ya. Jadi seperti itu, subhanallah, ya. Dan khonifuddin rahimakumullah, termasuk pada saat itu syariat yang turun pada saat itu kan juga perintah sholat, Pak. Jadi perintah sholat itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Tapi sholatnya itu 2 rakaat, ya, 2 rakaat, kan? Dan waktunya juga itu pada pagi hari dan petang hari. Itu sholatnya mereka. Makanya ikhwan sekalian, kalau kita kan sekarang kan sudah beda tau, jadi kan syariatnya kan tidak apa tadi, kalau sebelum Isra Mi'raj itu kan dua gitu kan, kemudian setelah Isra Mi'raj itu sebagaimana yang sholat yang kita kerjakan, ya, ya sebagaimana kita kerjakan. Nah, ikhwan sekalian, subhanallah, kalau kita baca dalam sejarah itu, ya, saking sembunyi-sembunyi Rasul itu, Pak, ketika belum menyampaikan dakwah ini, jika tiba waktu sholat, itu Nabi dan para sahabat itu pergi ke tempat yang sangat terpencil, Pak, ya, lalu sholat secara sembunyi. Begitu mencekamnya keadaan pada saat itu, ya. Untuk melaksanakan sholat saja mereka harus memilih tempat yang pas, tempat yang terpencil, ya, untuk melaksanakan sholat itu kan tidak bebas. Karena ketika mereka nanti ketahuan oleh orang-orang kafir, mesti mereka langsung diburu. Dan luar biasa.
Kita mungkin pernah dapatkan kisah cerita. Padahal sudah mulai Islam itu sudah mulai nampak kan. Rasul pernah sholat di dekat Ka'bah itu langsung orang-orang kafir Abu Jahal apa Abu Lahab itu yang mengambil jeruan unta yang sudah mereka sembelih sebelumnya, karena mereka menyembelih unta sebelumnya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kan unta ketika sudah disembelih itu setelah disembelih mereka itu dibiarkan ya, tidak boleh ada yang mengganggu, tidak boleh disentuh oleh siapapun ya. Akhirnya ketika unta itu sudah dibiarkan, itu diambil bagian dalamnya, curannya itu, kemudian setelah itu ditaruh ke punggungnya Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud. Dan Rasulullah tidak mengangkat dari sujudnya. Kenapa? Karena di punggung beliau itu banyak kotorannya. Sampai itu dibersihkan oleh anak beliau yang bernama siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Dalam keadaan menangis beliau membersihkan kotoran tadi itu di punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah bersih beliau bangkit dari sujudnya. Keadaan sangat mencekam. Ya. Maka kalau kita ingat ya kisah-kisah yang seperti ini sekalian, maka jangan sia-siakan sholat, gitu kan. Kita ini kan kadang-kala sembunyi-sembunyi enggak sholat, gitu kan ya, enggak sholat, padahal masjid ya sanggon-gon, gitu ya Pak ya. Tapi tidak mau sholat walaupun ya sholat berjamaah itu ya hukumnya tidak wajib, begitu kata sebagian para ulama. Tapi ada ulama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib ya. Khanifidin rahimani rahimakumullah. Isanya jam berapa? Udah masuk ini. Sudah masuk ya. Ini waktunya apa namanya? Materinya juga sudah selesai satu bab ini. Kita lanjutkan nanti nanggung. Kita lanjutkan insyaallah bulan depan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati apa yang kita kerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.